Alice yang terus-terusan diajak ngobrol sama si sniper yang sebenarnya bagi Alice obrolan itu nggak penting-penting banget. Sambil mendengarkan si sniper ngomong ngalor ngidul, Alice melihat banyak sekali payung dan langsung berpikir untuk membuka semua payung itu agar si sniper tidak bisa melihat pergerakannya di dalam minimarket. 2 years. Just like that. Next thing you know, he's gone nice to a woman with ambition. Because her daddy. Namun cara itu justru lebih berbahaya karena si sniper menembaki semua payung yang telah dibuka sama Alice. To Mississippi. Gagal dengan ide payung tadi, Alice mencoba membuka pintu belakang dengan menggunakan tabung ampar dengan cara ditotok-totok, tapi tidak berhasil juga. So much easier for you to label reality. Alice yang sudah mumet dengan keadaan ini mencoba tenang dengan cara raup menggunakan air mineral. Tiba-tiba ada pengendara yang mampir di pom bensin mau mengisi pertalite, tapi tidak punya duit. Tapi anehnya si sniper tidak menembaknya dan membiarkannya pergi, mungkin karena dia tidak punya duit, tidak mampu untuk mengisi pertalite. Setelah itu ada mobil lain yang lewat lagi, ternyata mobil polisi yang sedang melakukan patroli. Alice yang di dalam berteriak-teriak minta tolong, tapi karena jaraknya yang terlalu jauh, akhirnya polisi itu pun cuma lewat saja. Merasa sedikit aman, Alice keluar dari minimarket dengan maksud ingin kabur menggunakan mobil si John, namun si sniper keburu menembakinya. Alice yang terkena tembak lagi di pahanya sampai pingsan. Kemudian dia terbangun setelah mendengar panggilan dari walkie-talkie si sniper. Are you still with me, Alice? Setelah mengobati lukanya dengan kotak P3K, Alice mencoba membuka pintu belakang dengan menggunakan gergaji besi yang kali ini ternyata berhasil. For nothing left to lose. Setelah Alice berhasil membuka pintu belakang, tiba-tiba ada satu mobil lagi yang mampir di pom bensin untuk mengisi pertalite. Setelah mengisi pertalite full, pemilik mobil itu yang ternyata seorang kakek-kakek itu pun langsung ditembak sama si sniper. Istrinya yang keluar celingak-celinguk itu pun ikut ditembak, yang akhirnya pasangan lansia ini menjadi sakinah mawaddah warohmah di alam baka. Mendengar suara tembakan, ternyata di dalam mobil masih ada satu orang lagi, yaitu bocah cilik. Namanya juga bocah cilik, disuruh lari ke jalan raya, malah masuk ke minimarket menemui Alice. Alice segera membawa si bocah cilik masuk ke dalam gudang yang pintunya telah berhasil dia buka tadi. Namun kini si sniper telah turun dari tempat persembunyiannya. Karena di dalam gudang tidak ada pintu untuk keluar lagi, Alice akan nekat melawan si sniper dengan menggunakan alat yang dia temukan di dalam gudang. Setelah si bocah disembunyikan di tempat yang aman, kini Alice siap gelut dengan si sniper. Si sniper masuk ke dalam minimarket dengan terus memanggil-manggil nama Alice. Karena Alice terus-terusan dipanggil, dia pun menusuk si sniper lewat belakang. Alice dan si sniper pun gelut alias baku hantam, tapi karena kekuatan yang jauh berbeda, Alice pun kalah dan harus terkena luka tembak lagi di bagian perut.
Si sniper terus mencari si bocah cilik dan hampir saja membuka topengnya. Namun Alice yang masih hidup dengan tenaga dan kekuatan yang tersisa, dia pun terus menghantam si sniper berkali-kali. Setelah dikaplok berkali-kali, Alice menyeret si sniper dan menjepit kepalanya menggunakan besi pengangkut yang sudah pasti si sniper modar menjadi sniper geprek. Malam berganti pagi, Alice akhirnya meninggal di dekat jasad si sniper yang dikarenakan sudah banyak sekali mengeluarkan darah, dan kini hanya tertinggal si bocah cilik yang entah mau mencari pertolongan kemana. Dan film pun tamat. Kira-kira psikopat itu siapa, guys? Orang iseng, sniper yang sedang galau, atau wong gemblung? Silahkan komen ya, guys.